saya akan menyampaikan biografi dan cara penyebaran salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14. Sebagian rakyat bahkan menyebutnya kakek bantal. Beliau pemimpin wali Songo generasi pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki saudara bernama Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri. Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, yang sekarang Kamboja, selama 13 tahun sejak tahun 1379 Masehi. Ia menikahi putri raja dan memiliki 2 putra, yaitu Raden Rahmat, Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtoda, Raden Santri. Merasa sudah cukup berdakwah di negeri itu, tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim berhijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang pertama kali ditujunya yaitu Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km ke arah utara kota Gresik. Aktivitas pertama kali yang dilakukan beliau adalah berdagang dengan membuka warung. Beliau menjual berbagai kebutuhan pokok yang harganya murah. Selain itu, Maulana Malik Ibrahim bisa mengobati masyarakat secara gratis. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara baru bercocok tanam. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang masuk agama Islam. Selesai membangun pondokan, tempat belajar agama di Leran, tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Menurut hasil penelitian Wirji Saksono, pembagian kerja Dewan Wali Songo secara struktural, Sunan Gresik tugasnya mengubah pola dan motif batik, lurik maupun perlengkapan berkuda. Strategi dakwah yang dipakai Sunan Gresik yaitu 1. Bergaul dengan para remaja, 2. Berdakwah dengan melalui bidang perdagangan dan pendidikan, 3. Melakukan pendekatan pada tokoh yang disegani oleh masyarakat setempat, 4. Mendirikan pondok pesantren di Jawa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan salah satu biografi Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Menurut Babad Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, Sunan Ampel pada masa kecilnya dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim yang lahir di Champa pada tahun 1401 dan meninggal pada tahun 1481. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat yang mana ia lama bermukim. Nah, Sunan Ampel menikahi seorang putri dari seorang adipati Tuban yang bernama Dewi Sandrawati. Sunan Ampel menganut fikih madhab Imam Syafi'i. Namun, Sunan Ampel kepada santrinya hanya mengajarkan pelajaran yang sederhana dan hanya menekankan kepada akidah dan ibadah. Beliaulah yang mengenalkan istilah moh 5, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon, yaitu seruan untuk tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak maling, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunan Giri, nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Ada pula yang menyebutnya Jaka Samudra karena berkaitan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya ke laut. Ibunya adalah seorang putri Raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu. Raden Paku kemudian dipungut oleh Nyai Semboja. Sunan Giri lahir di Blambangan yang kini menjadi Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Dalam keagamaan ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Ia juga menciptakan karya seni yang luar biasa dan juga menciptakan permainan anak yaitu jelungan, lir-ilir, dan cublak-cublak suang disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang yang bernama asli Raden Makdum Ibrahim, lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi dan wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Waktu kecil Sunan Bonang berguru kepada ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta dan berkawan akrab dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Metode dakwah yang digunakan Sunan Bonang adalah menggunakan seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka akan menimbulkan suara yang lebih merdu. Terlebih lagi, bila yang memukul atau menabuhnya adalah Sunan Bonang, pasti suara musiknya sangat merdu. Ia adalah seorang wali yang mempunyai cinta rasa seni yang tinggi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga memiliki nama kecil Raden Said. Beliau lahir diperkirakan sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya Arya Wilatikta. Adipati Tuban adalah keturunan dari tokoh pemberontakan Majapahit Ronggolawe. Ayahnya juga diperkirakan masuk Islam pada masa itu. Sunan Kalijaga banyak disebut oleh masyarakat Jawa. Beliau juga memiliki nama lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Pada saat di Cirebon, beliau bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Masa hidup beliau lebih dari 100 tahun. Cara berdakwah beliau sama dengan memiliki pola yang sama dengan Sunan Bonang. Paham keagamaannya sufistik berbasis salaf. Maka dakwah beliau terkesan sinkretis karena beliau menggunakan seni ukir, seni wayang, gamelan, seni suara sebagai sarana dakwahnya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir tahun 1448 Masehi. Ibunya Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rasa. Ayahnya Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak 14 tahun dari para ulama Mesir besar. Di usia muda ilmunya sudah sangat banyak, maka pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa. Dia tidak merasa kesulitan dalam berdakwah. Ia juga mendekati rakyat, membangun infrastruktur berupa jalan-jalan menghubungkan antar wilayah. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat berusia 120 tahun di Cirebon. Sunan Derajat. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Ia termasuk anak dari Sunan Ampel. Dengan demikian, ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia wafat pada tahun 1522 Masehi. Tugas pertama dari Sunan Derajat ialah untuk berdakwah di pesisir Gresik melalui laut. Kemudian, ia terdampar di Dusun Jalog, pesisir Banjarwati atau Lamongan. Cara penyampaiannya mengadaptasi kesenian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan salah satu wali songo, yaitu Sunan Kudus. Nama kecil dari Sunan Kudus adalah Jafar Shadiq.
Dia adalah putra dari pasangan Sunan Gunung dan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kudus kemudian berkelana di daerah Tandus di Jawa Tengah seperti di Sragen, di Simo, dan di Gunung Kidul. Cara berdakwahnya juga sama yang dilakukan oleh seperti Sunan Kalijaga dengan penyampaiannya secara halus. Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Cerita tersebut disusun secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mendengar penulisannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Sunan Muria. Sunan Muria adalah nama panggilan dari Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali termuda yang lahir pada sekitar tahun 1450. Beliau menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari ulama ternama yaitu Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang, yang sangat disegani oleh masyarakat. Sunan Muria terkenal memiliki kelebihan sebagai wali yang sakti, kuat fisiknya. Sejak kecil, Sunan Muria sudah mempunyai ketertarikan mengenai pembelajaran agama dan telah dididik oleh ayahnya dalam ajaran Islam. Beliau juga berguru kepada Ki Ageng Ngerang, seorang ulama ternama, bersama Adipati Patak serta Sunan Kudus. Berbeda dengan anggota wali Songo lainnya, Sunan Muria lebih memilih di daerah terpencil untuk berdakwah. Padahal sebelumnya, Sunan Muria terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai pemimpin perdana kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Sesuai dengan namanya, Sunan Muria bertempat tinggal di puncak Gunung Muria pada Kecamatan Colo, Kota Kudus, Jawa Tengah. Gunung Muria tersebut terletak di wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan wilayah Kabupaten Pati. Gaya dakwah Sunan Muria pada umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian, yaitu menggunakan gamelan, wayang, dan tembang kinanti, serta sinom, serta menggunakan tradisi Jawa, misalnya adat kenduri pada hari tertentu, serta kematian anggota keluarga, serta nelung dina 3 harian, serta nyewu 1000 harian yang tidak diharamkan. Pada tahun 1551, beliau wafat dan dimakamkan di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, sekitar 18 km dari kota Kudus. Makamnya di desa Colo selalu ramai oleh peziarah dan setiap harinya dengan sekitar 15.000 pengunjung di sekitar makamnya yang dipercaya sebagai pengawalnya terdapat 17 makam prajurit dan abdi dalam.